Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika penduduk Syam rusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah kalian. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, dan mereka tidak memperdulikan orang yang berusaha menghinakan mereka hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ya, bumi Syam akan menjadi tempat di mana iman akan tetap terjaga di tengah huru-hara fitnah akhir zaman. Itulah sebabnya negeri Syam pantas dijadikan parameter tingkat keimanan umat Islam di seluruh dunia, dan di tempat inilah nantinya akan berkumpul pasukan terbaik akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, Syam benteng iman akhir zaman. Kalimat ini bukan sembarang kalimat nampaknya, karena memang banyak sekali menyimpan sejarah kaitan dengan Syam. Salah satunya di tempat saya saat ini berdiri, di belakang saya ada Bukit Hittin namanya. Ada Bukit Hittin. Bukit Hittin ini adalah tempat di mana dulu pernah terjadi satu peristiwa besar. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berserta dengan kaum muslimin kala itu mampu mengalahkan pasukan salib, menguasai Baitul Maqdis, mengambil Masjidil Aqsa. Sahabat yang dicintai Allah, kalau kita lihat, apa yang dimiliki oleh Salahuddin sebenarnya secara teori dunia tidak membuat dia bisa menang. Ya, bukan pasukannya yang lebih banyak, bukan karena senjatanya yang lebih canggih, tidak. Tetapi dia mampu untuk memasukkan ke dalam hatinya sebuah motivasi. Kun ma'allah wala tubali. Hiduplah engkau bersama dengan Allah dan jangan hiraukan yang lainnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuda, istain billah. Kamu hendaknya senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolongan pada Allah. Kalau kamu ingin bersandar pada Allah. Kalau kamu ingin membutuhkan sesuatu, datang pada Allah. Ini kalimat yang Masya Allah luar biasa nilainya. Ketika mampu menjadikan Allah sebagai sandaran. Sahabat yang dicintai Allah, beberapa tahun silam ketika gerakan Intifadah mulai dilancarkan untuk melawan Zionis Israel, anak-anak Palestina terlihat ikut berjuang, menghadang dan melawan tentara Israel dengan lemparan-lemparan batu. Ketika ditanya apakah mereka tidak takut dengan tentara Israel yang bersenjata lengkap, anak-anak itu pun menjawab, tidak, sebab aku yakin bahwa setiap peluru tentara Israel, jika memang ditakdirkan untuk mematikan, berarti telah ada nama siapa yang akan terkena dan tidak mungkin tertukar dengan nama lainnya. Subhanallah. Jelas, ini bukanlah jawaban anak-anak pada umumnya, melainkan jawaban yang berakar dari ideologi yang kokoh. Itulah iman. Iman yang telah dimiliki anak-anak di bumi Syam. Iman kepada Allah yang meneguhkan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan. Lalu, bagaimana mungkin anak-anak kecil di Palestina sampai memiliki iman yang begitu kuat? Itulah dia Taurith Tarbawi, dakwah turun-temurun, di mana ayah dan ibu-ibu mereka mewariskan tarbiyah imaniyah sejak dini. Menanamkan akidah sejak bayi dan mengenalkan Al-Quran sejak dalam kandungan. Kemudian guru dan murabbi mereka lah yang menguatkannya, sehingga semakin kokohlah benteng iman dalam diri. Kita lihat yang ada di sini gitu. Kalau kita belajar dari orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang ada di Baitul Maqdis itu, tidak ada sama sekali rasa takut pada mereka, dan mereka senantiasa menyandarkannya pada Allah. Pernah satu ketika berjalan dengan anak kecil, saya tanya rumahnya di mana, dia berjalan jauh. Lalu saya tanya, kamu tidak takut malam-malam begini pulang ke rumahmu sendirian? Jawaban dari sang anak ini luar biasa. Ya, wahai Ustaz, apa yang harus saya takutkan kalau Allah bersama dengan saya? Ya Allah. Dia tidak takut dengan senjata, tidak takut dengan kezaliman, tidak takut. Kenapa? Karena dia merasa bersama dengan zat yang maha besar yang mampu untuk melindunginya. Sahabat yang dicintai Allah, mari pelajaran dari bumi Syam untuk membentengi iman kita di tengah gempuran, cobaan, dan fitnah yang luar biasa. Kun ma'allah. Jadilah orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Senantiasa yang diharap adalah segala kebaikan dari Allah, Allah dan Allah. Maka insya Allah, Allah akan berikan kebaikan, Allah akan berikan kekuatan, dan Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Sahabat yang dicintai Allah, menjaga iman
adalah kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya untuk kaum muslimin yang terjajah seperti di Palestina saja, tapi juga untuk umat muslim yang merdeka dari penindasan, seperti halnya di Indonesia. Di akhir zaman ini musuh umat Islam bukan hanya orang-orang kafir saja, melainkan juga kaum musyrikin yang berkhianat. Orang-orang munafik, penjilat, dan orang-orang yang mencoba menguasai dunia secara global, mereka itulah musuh-musuh nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sudah waktunya kita sebagai kaum muslimin membentengi diri dengan keimanan, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri pada Al-Quran, serta menjauh dari segala kemaksiatan dan kemunafikan. Semakin banyaknya bentuk kemunafikan yang terjadi, serta semakin ditinggalkannya nilai-nilai luhur Islam, maka tanpa disadari, iman seorang mukmin akan terkikis habis, sehingga iman dalam dirinya pun akan terlepas, dan ia tidak lagi termasuk golongan kaum mukminin. Saat itu pula, Allah mengangkat ilmu dari para hambanya secara perlahan hingga tak tersisa sedikit pun, sehingga bumi hanya dipenuhi oleh orang-orang bodoh yang saling menyesatkan, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah min zalik. Sungguh, tak ada lagi cara yang paling tepat untuk menyambut akhir zaman ini selain mempersiapkan benteng iman dalam diri kita, yaitu dengan bersegera melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang masa-masa yang lebih sulit lagi. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hidup di akhir zaman dengan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, Ya, kadang kami sudah tua nih. Masya Ya, sudah tua. Dari umur yang besar. Bagaimana mau amal yang terbaik pada akhirnya kami orang. Masya Allah. Ini belajar dari Pak Alimun Hakim. Usia 81 tahun. Satu ya. 81 tahun, Masya Ya, Allah. Sahabat. kami dengan Pak ya. Luar biasa ya, masih diberikan kesehatan, kebaikan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kita diminta untuk mengatakan dua kalimat, amantu billah, tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah. Ya. Ya, alhamdulillah. Pak Alimun. Jadi mungkin di akhir zaman seperti ini yang pas untuk mereka-mereka yang sudah lanjut, sepuh, sudah tinggal menikmati hadiah saja adalah bagaimana mengisi hari dengan iman dan istiqomah dengan itu. Apapun bentuknya, ketika kita menghiasi hati ini dengan penuh keyakinan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka itu nanti yang akan mengarahkan segala bentuk aktivitas dari ujung kepala sampai ujung kaki ini adalah aktivitas-aktivitas iman. Bagaimana menjaga mata ini tetap mata yang penuh dengan keimanan, menjaga mulut yang penuh dengan keimanan, menjaga telinga tidak masuk kecuali yang menambah keimanan, menggerakkan kaki dan tangan ini kecuali yang penuh dengan keimanan. Tinggal melanjutkan berikutnya, tsumma istaqim, istiqomah dengan itu. Maka insya Allah itu yang akan menghantarkan kita pada kebaikan akhir zaman. Begitu kurang lebih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu